Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Riyuha Sport. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak, pelatih Sintayong dipastikan kehilangan 4 pemain abroad. Mereka adalah Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot. Ivar Jenner cedera otot paha dan harus absen selama 1 bulan. Lino cedera hamstring parah dan harus absen selama 1 bulan lebih. Sandy Walsh cedera patah pergelangan kaki dan harus absen selama 3 bulan. Elkan Bagot cedera punggung dan harus absen selama 1,5 bulan. Nah, artinya jika 4 pemain ini absen, otomatis Sintayong harus cari penggantinya. Dan mau nggak mau STY harus ambil pemain dari Liga 1. Tapi kira-kira siapa ya yang cocok? BTW, Mimin akan coba kasih pandangan. Dan pandangan Mimin ini berdasarkan posisi ya. Yang pertama, Ivar Jenner. Posisinya adalah gelandang box to box. Mungkin bisa mengambil Kim Kurniawan. Lagi bagus tuh kalau di klubnya di PSS Sleman. Atau ambil Teofilo dari Dewa United. Kalem, tenang, dan penempatan posisi juga apik. Yang kedua, Marcelino Ferdinand. Penggantinya selain yang udah ada di timnas ya, Mimin merekomendasikan Zahradin Faris nih dari Persis Solo. Atau mungkin bisa Beckham Putra nih dari Persib Bandung. Yang ketiga, Sandy Walsh. Posisinya adalah bek kanan. Mungkin bisa ambil Koko Arya dari Madura United, atau mungkin Fredian Wahyu dari PSIS, atau mungkin M. Toha dari Persita. Yang keempat, Elkan Bagot. Posisinya adalah bek tengah. Kalau ini sih udah banyak ya, dan gak perlu lagi lah buat nambah lagi bek tengah. Udah ada Rido, ada Jordi, ada Wahyu Prastio, ada Farudin juga. Mungkin slot ini bisa diganti sama penyerang aja kali ya. Ya, mungkin bisa ambil Lili Pali, atau mungkin Spaso, atau mungkin Beto. Ya, ini sih cuma opsi lo ya. Ya bisa setuju, boleh juga enggak. Di sisi lain, media Vietnam kembali caper nih sama kita. Setelah kemarin ada berita soal Sandy Walsh yang diminta menyikut Duan Van Hau karena sering kasar pada pemain Indonesia dan diiyakan oleh Sandy. Tapi karena Sandy Walsh cedera, media Vietnam langsung mengatakan inilah akibat berencana melukai pemain anak sang dewa. Maksud Vietnam ini adalah Van Hau ini tuh disebut anak dewa cuy. Sebab ya kita tahu lah, Van Hau ini kan selain pemain bola, dia juga seorang dukun terkenal cuy di Vietnam. Yang terbaru, media Vietnam Detau kembali nyinyirin Indonesia lagi soal PSSI yang mengumumkan Jai Ijes dan Nathan Choaon yang resmi akan dinaturalisasi. Media ini mengatakan bersaing dengan Vietnam, Indonesia lebih banyak melakukan naturalisasi pemain Eropa. Oleh karena itu, Pers Pulau Seribu menyebutkan PSSI segera menyelesaikan proposal naturalisasi 2 pemain Eropa lagi, Jai Ijes dan Nathan Choaon. Tulis harian Detau. Hah? Nyaingin lu? Siapa lu? Hebat banget emang lu. Pakai bilang Indonesia mau nyaingin lu segala. Ngaca. Level kita Asia cuy, bukan lagi ASEAN. Peringkat sih boleh kalian lebih tinggi, tapi kita akan loncatin kalian nih. Ngapain bersaing sama situ? Iri? Bilang bos. Hal inilah yang diucapkan pelatih timnas Sintayong. Siapa? Vietnam. Siapa itu Vietnam? Kita main di Piala Dunia, lawan kita tim dunia, bukan ASEAN, ujar Sintayong. Vietnam boleh bangga, ranking mereka lebih tinggi dari kita. Vietnam boleh bangga, ranking liga mereka lebih tinggi dibanding liga kita. Tapi soal popularitas, silakan tanya ke orang Eropa, lebih terkenal liga Indonesia atau liga Vietnam. Uang klub paling populer di dunia aja, salah satunya dari Indonesia kok. Lupa ya kalau ada yang namanya tim Persib Bandung yang ada di 20 besar tim paling populer di dunia dan jadi satu-satunya wakil ASEAN sebagai tim terpopuler di dunia. Ini membuktikan jika Liga Indonesia lebih terkenal dibanding Liga Vietnam. Iri, bilang bos. Kita beralih ke berita klub. Sebelum kita ke Liga 1, kita ke Liga 2 dulu ya.
PSIM Jogja dipastikan tak akan merekrut Marco Simic dari Persija ya. PSIM udah merekrut 2 pemain asing baru nih, yakni Augusto Neto, penyerang asal Brazil berusia 27 tahun yang musim lalu bermain di Liga Albania, dan juga Kim Bon Jin, bek asal Korea Selatan berusia 33 tahun yang musim lalu main di Liga Thailand bersama klub Nakhon United. Berarti tinggal 2 tim nih yang berpeluang meminjam Simic, yakni Persipura dan PSPS Riau. Bicara soal PSPS Riau, kabarnya PSPS ini resmi meminjam bek kanan Persib Erianto. PSPS sendiri bukanlah klub asing bagi Erianto, sebab di 2017 sampai 2018 silam Erianto adalah kapten dari PSPS Pekanbaru. Meskipun hingga sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak Persib soal ini, namun memang benar Erianto akan dipinjamkan di jendela transfer ini. Tapi belum tahu apakah ke PSPS Riau atau ke Persiraja Banda Aceh. Kemudian ada PSKC Cimahi. CEO PSKC Cimahi, Rendra Sujono, membenarkan jika tengah negosiasi peminjaman pemain dari Persib. Tapi Rendra ini nggak menyebutkan siapa pemain yang akan dipinjam. Padahal di putaran pertama lalu, PSKC ini meminjam atau ingin meminjam Ridwan Ansori, tapi belum direspon oleh manajemen Persib. Lalu, apakah pemain itu Tiron dan Ansori? Selain dari Persib, PSKC pun akan meminjam sejumlah pemain dari klub lain. Ada dari Persija dan dari Dewa United. Yang pasti 2 posisi yang dibutuhkan Rendra di PSKC, yakni stopper dan striker. Kita ke Liga 1 ya. Kita mulai dari Persib Bandung. Hilangnya Daisuke Sato dari skuad Persib membuat sebagian fansnya Persib bertanya-tanya, kemana Sato? Berarti yang nanya kayak gini tuh mereka ini nggak fokus ya. Sato aman kok, sebab Persib nggak akan lepas pemain asing. Cuma mungkin milih ya antara Tiron dan Levi aja, yang lain aman. Sato nggak dibawa ke Madura lantaran cedera kaki kanan saat main di timnas Filipina. Tim dokter sih bilang nggak parah-parah amat cederanya, tapi Boyan Hodak nggak mau ambil risiko. Akhirnya Sato nggak dibawa. Bukan cuma Sato sih, tapi ada Dado pun yang nggak dibawa. Yang artinya duet jangkar nanti dilawan Madura United, yakni antara Robby Darwish dan Irianto, atau mungkin Abdul Aziz dan Irianto. Di sisi lain, kemarin kita tahulah DDS atau David Da Silva ini kan sempat dihujat nih sama fans kardusnya Persib. Yang benar berarti kan yang hujat itu cuma fans kardus. Soalnya mereka ini taunya pemain itu cetak gol doang. Kira-kira nggak cetak gol dihujat. Padahal DDS ini pemain asing satu-satunya yang bisa cetak sejarah di Persib, yakni jadi top scorer sepanjang masa Persib cuma dalam waktu 2,5 musim aja. Sutiono Lamso cetak 41 gol untuk Persib, tapi itu dalam kurun waktu dari 94 sampai 99 alias 5 musim. Christian Gonzalez oke lah bisa cetak 40 gol bersama Persib, tapi itu dilakukan Gonzalez selama 3 musim, yakni dari 2009 sampai 2011. Lalu ada Ejecel Nduasel bisa cetak 36 gol, yaitu selama 2 musim setengah, cuma 36 gol loh 2 musim setengah. Dan Hilton Morera cetak 33 gol, itu butuh waktu 3,5 musim. Nah, pertanyaannya masih ragu sama DDS. Bahkan pencapaian DDS ini sulit loh dikejar pemain lain, sebab DDS masih main di Liga 1 musim ini dan kemungkinan main juga musim depan di Persib. Bahkan seorang Sergio Van Dijk yang dijuluki The Terminator aja mengatakan jika DDS ini adalah striker terbaik yang dimiliki Persib sepanjang masa. Itu dari pengakuan Sergio Van Dijk loh. Saya David Da Silva pemain hebat, lebih hebat dari saya, dan mudah-mudahan dia bisa cetak gol dan menjadi top scorer all time dari Persib. Padahal kalau kita lihat ya, di setiap akhir pertandingan, DDS ini jarang banget loh dielu-elukan di stadion. Kebanyakan sih yang elu-elukan itu Ciro. Jarang tuh ada yang teriak David. Tapi
DDS mah enjoy aja lah. Makanya sayang banget ya kalau nanti di akhir Desember DDS ini sampai hengkang dari Persib, karena belum tentu Persib akan bisa mendapatkan striker setajam David da Silva. Dari Persebaya, hasil evaluasi tim Persebaya usai didemo oleh Bonek akhirnya mencapai keputusan. Setelah mendepak Joseph Gombo, Persebaya pun fix melepas 10 pemainnya, 8 lokal dan 2 asing. Untuk 8 lokal, kami pribadi belum tahu semuanya ya, tapi yang udah jelas sih ada Alwi Slamet yang udah dilepas. Tapi untuk 2 asing udah fix ya, yakni Z Valente dan Paulo Victor. Untuk Song Wuyong, Soyamamoto, dan Bruno Moreira serta Dusan Stefanovic dipastikan aman sebab manajemen Persebaya nggak melepas 4 pemain ini. Victor sendiri fix akan dipinjamkan ke Deltras FC di Liga 2, sementara Zo dipinjamkan ke salah satu tim Liga 1, tapi yang pasti bukan Persija lo ya. Ya tinggal dilihat aja apakah ke Barito atau Dewa United, sebab 2 tim ini yang kabarnya paling minat sama Z. Yang pasti juga bukan ke Arema lo ya. Kenapa nggak ke Arema? Z-nya nggak mau. Selain karena Z ini menghormati Persebaya yang memang rival dengan Arema, Z pun nggak mau main satu klub dengan ayahnya. Dan ini belum pernah terjadi loh ya, Z ini satu klub dengan ayahnya. Kalau prediksi kami sih mungkin ya bakalan ke Dewa United nih. Kenapa Dewa United? Sebab Dewa United akan melepas salah satu gelandangnya antara Kolovos atau Majed Osman. Bicara soal Dewa United gagal mendapatkan Nick Kuipers dari Persib sebab Persib nggak melepas Nick. Lalu tersisa Dado nih yang mau dipinjam tapi belum direspon juga sama Persib. Yang terbaru Dewa United kabarnya setuju nih meminjamkan M. Zainuri ke Persib, tapi dengan syarat hand dilepas secara permanen ke Dewa United. Ini pun belum direspon sama Persib. Lah gimana ini Sib? Katanya keputusannya habis lawan PSS Sleman. Kok belum ada yang disepakati atau direspon sih? Itu kata-kata petinggi Dewa United pada Persib ya. Tidak semudah itu Kisana. Kami pun harus teliti para pemain. Ya gitu kali ya yang ada di pikiran Persib saat ini. Persib memang butuh atau lagi nyari 2 slot, yakni pemain belakang atau back dan juga striker. Tapi nggak terlalu ngotot juga sih Persib, sebab ya kita tahu lah kalau pemain itu susah didapatkan ya mending nggak usah, kan gitu kalau Persib. Dari Persikabo, di saat tim lain senang kalau putaran kedua langsung dijalankan tanpa jeda, tapi tidak demikian yang dirasakan oleh Aji Santoso. Aji Santoso justru pusing dengan putaran kedua yang udah dijalankan, tapi bursa transfer belum dibuka. Sebab Aji sedang krisis pemain. Ada sih 4 pemain asing baru dan 4 pemain lokal baru yang udah dibidik dan udah deal dengan Persikabo, tapi belum bisa didaftarin. Ya udah akhirnya mau nggak mau pekan 18 dan 19 masih pakai pemain yang ada. Sementara pemain yang ada pun udah pada minggat nih dari Persikabo, seperti Guntur Triaji yang udah minggat ke PSMS, Alvin Tuasalamoni yang udah pergi ke Persela, lalu juga Franky Misa yang udah kembali ke Persija, dan beberapa pemain lain yang juga udah pergi ke Liga 2. Bingung kan? Sabar coach, bursa transfer kan dibukanya 1 November nih, dan 10 November udah bisa tuh daftarin pemain baru. Kami pribadi nggak bisa lagi ya nebak-nebak siapa saja pemain asing baru Persikabo, soalnya rumornya makin banyak nih. Ntar aja deh kalau hilalnya udah 99% baru kita umumkan ya. Serupa tapi tak sama yang dialami oleh Persija Jakarta. Thomas Doll kembali bersih tegang, tapi bukan lantaran soal bursa transfer lo ya, tapi dengan manajemen Persija. Usai kalah dari PSIS Semarang dan disindir oleh bosnya PSIS, manajemen Persija kembali menyalahkan Thomas Doll. Tapi Thomas Doll berontak. Menurut Thomas Doll, dirinya lelah atau capek disalahin terus. Sebab ini bukan kesalahannya sepenuhnya.
Dol pun mengatakan, apa seperti ini sepak bola Indonesia? Pelatih minta pemain gak dipenuhi, giliran jeblok pelatih yang disalahkan. Bahkan kalau kita melihat dari gestur dan nada bicara Thomas Doll, ini mengisyaratkan ya, jika di jendela transfer ini Persija kemungkinan akan sulit memenuhi permintaan dari Thomas Doll. Iya sih, mungkin Persija akan datangkan pemain asing baru, tapi mungkin yang datang itu bukan permintaan atau pilihannya Thomas Doll. Kan kalau klub itu yang penting pemain murah dan bebas transfer, ya udah ambil aja. Apalagi klub lagi pailit. Jadi mungkin istilahnya gini ya, udah deh lo nggak usah neko-neko, dapat pemain aja udah bagus. Lo tahu kagak kalau klub lagi bokeh? Kan gitu. Makanya benar kalau kata Jackmania, manajemen bobrok, Persija ada obok-obok.